warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Bismillahi, alhamdulillahi, wa nashkurullaha ta'ala ala kulli nikmatin wa afiyatin wa sidrin. Fatimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sidraka fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa amma ba'd. Bismillah, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan selalu juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naskurullah, kami bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan tema yang sudah tentang Idul Adha yang dirangkai dari Ramadan, Idul Fitri, dan menuju Idul Adha. Supaya apa? Supaya kita memaknai setiap momen atau setiap momen dalam kehidupan ini kita punya makna. Untuk mendapatkan sebuah makna, maka kita harus mengetahui apa makna di balik sebuah momen atau peristiwa hidup. Hitungan 12 bulan, Isna Asyara, 12 bulan dalam hitungan kalender Hijriah yang diajarkan di dalam Al-Quran itu masing-masing punya makna. Bagaimana kita bisa mendapatkan makna adalah kita mengetahui makna apa yang terdapat dalam sebuah momen itu. Saya ulangi lagi, simpelnya di peristiwa Ramadan, ya, dalam Al-Quran kita ingin mendapatkan sebuah goal, la'allakum tattaqun. Di sana disebutkan la'alla, agar kalian atau supaya kalian semua. Jadi khitobnya, sasarannya adalah sebuah konsep jama'i, konsep bersama. Ibadah Ramadan, ibadah fardiyah, ibadah yang diwajibkan setiap orang. Tetapi orientasi akhirnya, goal akhir yang ingin diraih adalah sebuah konsep jama'i, bareng. Kayak itu. Kemudian kita juga kemarin sudah sampaikan di Syawal, ya, apa Syawal? La'allakum. Ini tema kemarin loh. Karena direkam bagaimana? La'allakum tashkurun. Memang kudu di bumi banyak di ya. Bahwa kita diharapkan agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur. Dan syukur itu atas nikmat, kan gitu ya. Syukur ala nikmat. Apa nikmat utama yang didapatkan di Syawal? Yaitu fitrah, Idul ini Idul Fitri. La'allakum tashkurun itu berarti kita mendapatkan sebuah nikmat. Dan nikmat utama adalah Idul Fitri atau nikmatul fitrah. Ya, Idul Fitri maknanya adalah kita mendapatkan nikmatul fitrah.
seperti bayi yang baru lahir secara fisik. Secara fisik kembali kayak bayi mandi. Apa Dede namanya? Dede Ais. Ya, seperti Dede Ais, bagian yang tua bapaknya kayaknya nih. Kayak orang mana? Kayak Dede Ais mana? Minimal kayak bapaknya. Atau bapaknya kayak Ais mana? Secara fisik, nikmat merasakan kita seperti bayi yang baru lahir, artinya bayi itu disenangi wong kita. Kabeh wong pengen nyetol. Kita pengen nyetol, Pak. Ini bapaknya iki. Apa kata dunia? Dicetoli lucu jadi ya salah. Bagaimana? Jadi nikmat seperti nikmatul fitrah fi jasadihi. Saya kembali mengulas ini karena kita kadang harus mengkoneksi seluruh rangkaian materi. Nikmatul fitrah fi jasadihi, ada nikmatul fitrah fi aklihi, nikmatul fitrah fi qalbihi. Karena dimensi manusia 3. Disebut manusia ada jasad, ada akal, ada hati. Nah, nikmatul fitrah, maka hati kita seperti bayi, gitu loh. Sama fisik kita seperti bayi, pikiran kita semakin tentu mengungkapkan rasa syukurnya, dan kemudian hati kita, perasaan kita, keimanan kita juga mengungkapkan rasa syukur. Nah, sekarang kita menuju ke Idul Adha atau Zulhijjah. Walaupun sekarang masih belum Zulhijjah. Zul apa sekarang? Zulqa'dah dan bukan Zulqa'dah ya. Zulqa'dah atau bahasa Jawanya bulan Sabit. Keren banget Jawa. Sabit atau Hijri. Ya. Zulhijjah menuju ke sana. Momen kemarin kita sudah utarakan tentang sisi sejarah, apa makna daripada peristiwa tersebut, terutama pribadi-pribadi yang terbentuk, ya sekali lagi pribadi-pribadi yang terbentuk oleh sebuah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu uswatun hasanah. Pribadi Rasulullah Ibrahim, pribadi Rasulullah Ishak, pribadi Rasulullah Ismail dan seterusnya sampai nabi-nabi di bawahnya. Itu makna. Siapa yang mendapatkan makna? Tentu siapa yang menangkap makna. Nah, kita rangkai lagi di Zulhijjah atau apa namanya Idul Adha. Siapa yang mau menyampaikan ayat tentang ini? Ini juga ayat, ini juga ayat. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 185. Agak ke bawah sedikit. Kayak gitu ya. Udah lebih ya. Ini ayat ini agak naik ke atas, jadi agak turun bawah. Jadi katanya memang seorang penghafal model Adi Hidayat itu mushaf Al-Quran itu seperti terbaca. Hafalannya itu seperti lembarannya pun jadi mantap. Jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan seorang hafid. Ya, hafid yang mukhlis, seorang hafid yang dia selalu ikhlas, itu kayak bayangan lembaran itu terlihat. Yang tajam. Oh ya, pojok kanan atas, agak turun ke bawah itu. Itu sudah level penghafal yang bagus. Kita kan sampai pakai ngiling-ngiling kan tinggi kan. Ya, itu penghafal. Nah, kembali ke Idul Adha. Zulhijjah itu ke Idul Adha. Sama Idul Fitri, ini Idul Adha. Apa ayatnya? Tentang Idul Adha. Saya kasih clue bahwa dia itu ada di juz 30. Cuma 3 ayat.
pengen ngomong apapun kudu dipancing kan. Aku bahasa terusannya kudu jadi harus disentuh perasaannya. Kasih untuk nyambung lah. Apa ayatnya? Inna a'toina al-kautsar. Apa artinya? Inna sesungguhnya kami kami Allah ya. A'toina kami memberi kepada engkau, memberikan anugerah kepada engkau. A'to itu memberi. Al-Kautsar. Ma makna Al-Kautsar? Kasirun nikmat. Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Banyak. Al-Kautsar kasirun nikmat. Nikmat yang banyak. Loh, rangkaian dari sini ternyata disebutkan kalau Idul Adha itu, momen Idul Adha itu, Rasulullah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sudah memberi engkau nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Jadi kita awali dulu dengan Al-Kautsar. Nikmat yang banyak. Mau ditulis artinya? Nikmat yang banyak. Kasir. Bukan Al-Kasir, tapi Al-Kautsar. Bukan hanya bukan hanya banyak, tapi banyak. Banget. Namun badannya gede. Malah datang lagi dan ketemu lagi, tiba-tiba sudah langsung kaget aja. Saya belum ada pasangan dan aku masih tugas di Bandung. Oh, kembali ke bumi pertiwi. Nah, rangkaian nikmat yang banyak itu dilanjutkan ayat kedua. Fasolli li rabbika. Terus wanhar. Maka dengan nikmat yang banyak itu ada dua aspek yang diharapkan untuk merespon nikmat yang kita terima. Saya nggak usah menjelaskan nikmat apa. Nikmat kita sehat, nikmat kita mendapat ilmu, kita nikmat menerima ilmu, ya, nikmat belajar ilmu, nikmat bersaudara, nikmat bersahabat, nikmat kita mendapatkan fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kasirun nikmat, dan itu banyak. Saking banyaknya nikmat itu, maka kemudian supaya kita tidak lalai, maka jawabannya fasolli li rabbika wanhar. Berarti fasolli dan wanhar ini kepada siapa? Li rabbik. Sholat li rabbika, wanhar li rabbika. Ini kita bahas fasolli dan wanhar ini. Apakah kemudian disebutkan kita sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Saya tanya, sholat itu kewajiban atau kebutuhan kita? Kalian sudah pada level kebutuhan atau kewajiban? Jadi kamu kebutuhan dan kewajiban, kewajiban. Jadi kamu. Nah, manakala seorang yang baru balik, dia memandang sholat itu wajib, puasa itu wajib, ya, dia menjalankan kewajiban, sehingga apa yang dilakukan sebatas menggugurkan kewajiban, belum mendapatkan sebuah nikmatnya orang yang sholat,
belum mengungkapkan bahwa sholat adalah ungkapan syukur, kan gitu. Orang yang mendapatkan nikmat adalah dia bersyukur. Bersyukur itu diungkapkan dengan fasolli dan wanhar. Maka ada orang pengen namanya anhar, korban. Anhar itu juga sungai-sungai sih, tapi kan tergantung ini bahasa. Yang dimaui orang tua itu anhar itu apakah anhar apa anhar? Ya, baik. Nah, sekali lagi itu kapan? Ekspresi. Kenapa kemudian kita sholat masih menjadi sebuah kewajiban, belum kebutuhan? Berarti kita belum merasakan nikmatnya sholat karena kewajiban. Karena sebatas memenuhi kewajiban. Tapi kalau kebutuhan, apa bedanya kira-kira menurut antum? Sholat menjadikan sebuah kewajiban dengan sebuah kebutuhan. Apa bedanya? Boleh diskusi. Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Kalau kebutuhan lebih khusyuk. Apa lagi? Kalau kebutuhan kayak kita pengen makan, kita pasti akan mencari dengan kebutuhan. Mencari karena kita lapar. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Karena ini kebutuhan, maka kita yang butuh. Kita yang butuh melaksanakan sholat itu untuk apa sholat? Sesuai dengan mana sholat? Banyak. Ya. Mana sholat? Yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat adalah mencegah keji dan munkar, bahwa sholat adalah zikir kepada Allah, bahwa sholat adalah doa, bahwa sholat adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholat adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh. Kita butuh. Kita butuh bahwa sholat itu menenangkan kita. Ya. Banyak aspek tentang sholat kita butuh. Kita yang butuh. Dalam sebuah konteks riwayat, Allah tidak butuh ibadah hambanya yang gitu, orang. Tapi sesungguhnya Allah akan memberi rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang membutuhkan ibadah itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada. Jadi level kita, level derajat kualitas manusia, manakala menjadikan sholat itu sebuah kebutuhan, maka insya Allah dia sholatnya menjadi nikmat, menjadi lebih khusyuk. Beda. Saya ketemu dengan seorang pejabat di Kabupaten Indramayu. Dia selalu berusaha ini itu secara zahir, secara politik, secara modal, secara keuangan, secara aspek sosial, hubungan dan sebagainya dia sudah upayakan. Tapi kok dia tidak mendapat simpati. Ya. Saya sarankan, Pak, bagaimana Bapak membiasakan sholat witir? Sholat witir itu kita berat sholat malamnya, bangun malamnya. Jangan. Sholat witirnya sesudah sholat isya dilanjutkan 2 rakaat sunnah, kemudian dilanjutkan sholat witir 3 rakaat saja. Sholat witir kan sholat sebelum tidur, artinya, atau sholat penutup malam. Jadi tidak usah menjelang tidur, pokakan lelah, langsung saja sholat isya 2 rakaat witir. Kenapa Dimas? Yang witir itu adalah ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah menyukai witir, menyukai sesuatu yang ganjil. Pengertian ganjil bukan ganjil negatif.
Kalau Allah mencintai Bapak, insya Allah apa yang dilakukan atas dasar kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti dengan sendirinya Bapak mendapatkan simpati. Saya ngomong gitu. Ya Mas. Nah, awalnya dia berat. Awalnya dia terus ya karena seperti walaupun bukan wajib tapi kayak masih terpaksa. Lama-lama dalam perjalanan hidupnya dia merasakan banyak kemudahan-kemudahan. Banyak kemudian mendapatkan simpati orang. Banyak mendapatkan respon positif dari orang lain. Sehingga kemudian dia merasa butuh. Oh benar, sholat witir menjadikan Allah memberi rahmat kepadaku dan kepada orang-orang sekelilingku. Sehingga kemudian kita mendapatkan simpati positif. Akhirnya dia butuh, gitu loh Mas. Dia butuh sholat itu. Nah dia merasakan sholat yang benar. Dan sholat itu fasolli kepada siapa? Lirobbik. Jangan karena agung, jangan karena apa mau nikah ya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakala kita sudah menjadikan sholat kita kepada Robbi dan sebuah kebutuhan, maka insya Allah kita akan mendapatkan al-kautsar. Coba, bukan hanya nikmat, bukan hanya sebatas nikmat bahasa, tapi al-kautsar, nikmat yang murah kewajahan. Bahkan Allah menyebut wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Manakala engkau menghitung nikmat Allah, maka kau tidak akan mampu menghitung. Jadi, dan nikmat itu milik Allah. Ini kita baru fasolli. Dan wanhar. Wanhar itu kalau kita disebutkan berkaitan dengan atau beriringan dengan sholat, sama-sama dilatar belakangi dengan al-kautsar. Jadi orang mau berkorban, ya, itu karena ada motivasi al-kautsar. Ada motivasi bahwa dirinya sudah banyak mendapatkan nikmat yang banyak. Ada orang yang berkorban hampir setiap tahun karena dia merasakan semakin dia banyak memberi, semakin banyak menerima. Ya mungkin sekarang atas nama ibunya, besok atas nama bapaknya, atau tahun depan atas nama anaknya lagi, dan seterusnya. Gitu. Walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jabir bahwa sesungguhnya orang berkorban itu maknanya satu keluarga. Jangan dengan akal kita, saya berkorban satu kambing, kemudian di sana di Siratul Mustaqim itu kambing itu sudah menunggu kita dan kita naik kambing, satu kambing. Tidak, bukan itu, bukan zahir yang kita bayangkan. Manakala kita berkorban setiap tahun, misalnya 7 kali, 7 kambing nungguin kita. Bukan juga begitu. Itu untuk memudahkan orang awam. Ya, tapi bagi kalian kan bukan orang awam, orang yang spesial, orang yang punya kemampuan intelektual untuk dikembangkan, orang yang punya semangat tinggi. Jadi wawasannya tentu berbeda. Kata Ustaz Ali Jabir itu menyebutkan bahwa korban itu bisa keluarga. Alangkah indahnya manakala kita mengajak para korban itu memaknai ayat ini bahwa sesungguhnya kita berkorban itu atas dasar al-kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat Kilau Indonesia yang sudah memview video tausiah Ustadz. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya, sahabat bisa tulis di kolom komentar. Dan insya Allah pertanyaan sahabat akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sertakan hashtag Ustadz menjawab, juga
Q&A. Jangan lupa terus ikuti videonya karena videonya akan kami rilis setiap hari Selasa, Kamis, juga Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.